1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 13 garing PDT G 2006 garing PN Kupang tanggal 8 Agustus 2006. Junto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 78 garing PDT garing 2006 garing PTK tanggal 26 September 2006. Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 424K garing PDT garing 2007 tanggal 3 Oktober 2007. Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 414 PK garing PDT garing 2009 tanggal 10 November 2010 dalam perkara perdata antara Ayub Taulo SHMH sebagai penggugat pemohon eksekusi melawan Alexander Batu CS sebagai para tergugat termohon eksekusi. 2. Surat permohonan eksekusi dari kuasa hukum pemohon eksekusi tertanggal 10 Februari 2012 dengan memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 13 garing PDT G 2006 PN Kupang tanggal 8 Agustus 2006 junto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 78 2006 junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 424K garing PDT garing 2007 tanggal 3 Oktober 2007 junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tanahnya Bapak sendiri. Ya, memang begini, pada tahun 2006 memang ada gugatan dari Ayub Taulo. Itu juga yang bersangkutan itu adalah hakim tinggi saat itu di Bandung. Nah, gugatan ini katanya tentang warisan dari orang tuanya mereka. Namun faktanya dalam persidangan maupun dalam bukti-bukti yang diajukan itu tidak ditemukan satu bukti alasan atau bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah warisan dari orang tuanya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dalam ketika kita melakukan PS bulan September 2006 itu katanya dalam dalil gugatan itu mereka mengatakan sebelah timur itu berbatasan dengan pekarangan pos dan giro. Nah, pekarangan pos dan giro itu setelah di PS tidak ditemukan keterangan pos dan giro. Dalam amar putusan tetap menggunakan sebelah timur itu berbatasan dengan pekarangan pos dan giro. Dalam amar putusan juga membatalkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh klien saya. Itu hanya luas 1.490 meter persegi, sedangkan gugatannya 1.549 meter persegi. Dari sisi ini terjadi perbedaan tentang luas dan batas-batasnya. Sehingga apabila kalau kita mau mempedomani pada pedoman buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di halaman 104.AN tentang putusan non eksekutable, maka walaupun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, tapi karena dia punya amarnya bunyi tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka ini harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Ini tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Apalagi waktu PS dari kuasa hukum penggugat menunjuk batas itu masuk sampai 7 meter ke sisi timur dan panjangnya itu 47 meter. Itu kelebihan objek yang di dalam amar putusan dan hasil PS itu. Begitu. Pak, kalau seandainya jadi eksekusi Bapak sendiri. Ya, pada sisi ini saya jelas mempedomani pada ketentuan hukum yang berlaku, lebih-lebih pada pedoman teknis administrasi dan peradilan ini, dan kita melihat apakah memang pelaksanaan itu sesuai amarnya, sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pihak ketiga punya tanah yang telah bersertifikat juga itu dieksekusi juga seluas 7 meter lebarnya, panjangnya 47 meter. Nah, ini pengadilan ataupun pihak eksekutor harus memahami ini. Mereka punya pekerjaan kan tentang ini. Begitu. Pak. Ya.